Halo semuanya, selamat datang di vlog perjalanan aku ke Bangkok, Thailand di bulan Juli 2025 ini. 4 hari seru menjelajahi kuliner, belanja, dan tempat hits di kota yang gak pernah tidur ini. Yuk ikutin perjalanan aku di hari pertama sampai hari terakhir. Good morning guys, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Bangkok. Sekarang masih jam 7 pagi dan aku lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Kayaknya bakal seru banget sih trip kali ini. Aku udah lama banget pengen ke Bangkok. Dan katanya sekarang banyak banget tempat lucu-lucu buat kulineran sama belanja. So let's go. Perjalanan dari Jakarta ke Bangkok tuh sekitar 3 jaman ya guys. Dan akhirnya kita sampai di Bangkok. Bandara Don Mueang ini lumayan rame, tapi semua petunjuknya jelas banget. Gak usah khawatir nyasar deh. Dari bandara aku gak langsung naik taksi, tapi aku coba naik bus ke daerah Pratunam. Nah, untuk naik bus dari Bandara Don Mueang ini, kalian bisa turun ke bawah, lalu bisa langsung ambil ke kanan. Terus lurus terus sampai ada sevel, terus ada pintu keluar. Dari situ kalian langsung bakal bisa lihat terminal bus ke beberapa kota atau daerah yang ada di Bangkok. Kamu bisa langsung masuk ke dalam bus dan kalian akan bayar manual untuk mendapatkan karcisnya. Karcisnya kayak karcis KRL zaman dulu gitu. Oh iya, aku menginap di daerah Pratunam karena termasuk yang strategis. Begitu tiba di Pratunam, aku langsung check-in di Siam Star Hotel yang lokasinya super strategis banget, dekat stasiun Ranca Prarop, gimana sih ngomongnya? Dan pusat belanja Pratunam. Nah, ini aku kasih lihat room tour dari hotel yang aku tempatin. Dengan harga sekitar 300.000, ya ini lumayan nyaman sih. Karena kan kita cuma mau tidur doang dan lebih banyak jalan-jalan ya. Setelah istirahat sebentar, waktunya cari makan. Tujuan pertama adalah Quang Heng Pratunam, restoran legendaris yang menu ayam rebus dan nasi khas Thailand yang udah terkenal banget di kalangan wisatawan. Rasanya gurih, lembut, dan porsinya pas banget buat makan pertama di Bangkok. Saya makan, enak gak? Selesai makan, aku langsung jalan ke Big C Super Center. Surganya belanja oleh-oleh Thailand. Dari snack, sabun herbal, skincare, atau obat-obat herbal semuanya ada di sini. Dan yang pastinya karena Big C ini adalah supermarket atau seperti mall atau supermarket besar pada umumnya, di sini kalian bakal dapetin harga yang benar-benar pas atau nggak bakal kena scam karena ini adalah supermarket. Setelah belanja di Big C, belanja snack dan juga obat-obat herbal, selanjutnya aku langsung jalan kaki untuk menuju ke Tofu Skincare. Jangan salfok ya, jadi ini emang perjalanan aku yang aku lewatin untuk menuju Tofu Skincare. Toko skincare lokal yang lagi hits banget di TikTok. Nah, di sini banyak banget pilihan skincare yang bisa kalian beli yang viral-viral dengan harga yang menurut aku sih relatif murah ya. Dan jangan heran kalau misalnya di sana rame banget orang-orang yang sambil live TikTok atau live Instagram karena banyak just tipper di sini. Untuk bayar di Tofu Skincare kalian nggak bisa bayar dengan kris. Kalau di Big C kalian bisa bayar menggunakan kris. Tapi kalau di Tofu Skincare kalian harus membayar dengan uang cash. Jadi siapin uang cash kalian ya. Ekspektasi belanja berapa? Baru sehari. Capek.
Masih mau lagi. Malamnya aku sempat mampir kuliner malam di Batatot. Suasananya rame, lampu-lampunya cantik, dan pilihan makanannya banyak banget, bikin ngiler semua. Tempat ngemil pertama yang aku datangin di sini yaitu Jaewan. Tempat ini terkenal banget karena pernah diposting sama Lisa Blackpink. Jadi ini adalah dessert seperti Hongtang dan punya banyak rasa, tapi harganya juga masih murah di kantong. Nah, di daerah kuliner malam ini juga masih banyak makanan-makanan viral lainnya. Setelah ngemil yang manis-manis, aku langsung melipir ke Jeh Ochula, restoran viral dengan Mama Oho seafoodnya atau mie instan yang menggunakan seafood dengan rasa tom yum. Pedasnya nampol tapi nagih banget. Aku juga gak lupa untuk cobain sashimi ala Thailand dan itu seger banget. Itu enak banget, puas dengan harga 150 baht. Menurut aku itu bener-bener worth it karena emang seger, asem, bikin ngecas ngebayanginnya lagi. Pokoknya enak banget. Lanjut ke day 2. Pagi-pagi aku mampir ke Sevel untuk sarapan. Kali ini aku cari sarapan yang halal friendly dan untungnya kasirnya di situ yang Melayu gitu. Jadi dia bisa kasih tahu yang mana yang halal yang mana enggak. Setelah perut kenyang, aku langsung lanjut ke Central World, mall terbesar, gak terbesar sih tapi besar di tengah kota Bangkok. Setelah puas cuci mata, aku langsung ke tujuan pertama aku ke Central World, yaitu aku mau cobain milk bun dari After You Cafe. Ini adalah dessert legendaris yang lembut banget dan manisnya pas di lidah, dan ini pernah viral banget, banyak banget yang just tip untuk milk bun ini. Jadi untuk liburan di Thailand itu emang lebih banyak ke makan-makan ya. Siang harinya setelah dari milk bun ini, aku langsung jalan lagi ke tempat makan Pet Mart, tempat nongkrong kekinian dengan suasana cozy dan spot foto estetik. Dan ini juga salah satu tempat hits ya di Bangkok. Nah, malamnya aku kulineran lagi di Joth Fair Night Market. Ini juga salah satu tempat yang wajib kalau misalnya kalian cari itinerary di Google, pasti direkomendasiin ke Joth Fair Night Market. Spill jajanan di Joth Fair. Terus ini ada makanan yang banyak protein. Buatmu. Ini adalah ulat sagu. Rasanya perbedaan kepribadian ya. Yang satu jajanannya manis-manis. Satu yang sehat karena ini kaya akan protein. Terus satu lagi ada Crispy apa gitu? ya. Isinya ada udang, apa ini, gurita, dan seafood lainnya. Ada apa sih namanya, crab stick juga. Oke, sekarang kita lanjut ke hari ketiga. Waktunya keliling Bangkok dengan cara yang beda. Aku
aku beli tiket boat all day pass lewat Klook. Dengan tiket ini kita bisa seharian naik boat menyusuri sungai Chao Phraya dengan unlimited. Seru sih bisa lihat sisi lain kota Bangkok dari atas air. Pertama aku ke Wat Arun, kuil cantik dengan arsitektur putih keemasan yang bersinar di bawah matahari. Tempat ini wajib banget dikunjungi kalau ke Bangkok. Tapi saran dari aku jangan kelamaan foto-foto deh, nanti kalian jadi nggak punya banyak waktu untuk explore kuil-kuil yang lain. Lalu yang kedua, karena udah siang, kita lanjut ke ikon Siam. Mall mewah di tepi sungai yang punya food court super besar dan dekorasinya megah banget. Di sini kalian bisa wisata kuliner di food court ini karena pilihan makannya tuh banyak banget. Dan karena cuaca lagi panas banget ya, kita milih untuk ngadem di ikon Siam lumayan lama. Sorenya kita jalan lagi, mau menuju ke Grand Palace. Tapi sayangnya Grand Palace itu udah tutup, dia tutup jam 3. Kita kelewatan, jadi kita nggak bisa untuk masuk ke dalam Grand Palace. Akhirnya kita lanjut untuk menuju Asiatic The Riverfront untuk menikmati sunset di tepi sungai Chao Phraya. Langit orange keemasan berpadu dengan suasana malam, benar-benar romantis dan menenangkan. Di Asiatic ini aku sampai sekitar jam 7 malam dan ternyata aku ketinggalan boat terakhir dong. Untungnya ada kapal yang masih bisa nganterin kita ke stasiun terdekat atau ke tempat MRT terdekat. Akhirnya kita pulang ke daerah Pratuna menggunakan BTS atau LRT kalau di sini. Jadi kita nyobain naik BTS.
Dan sebelum kita ke hotel, kita sempat mampir ke Desember Pratunam, yaitu tempat shopping baju dan fashion item dengan harga miring tapi kualitasnya oke banget. Hari terakhir di Bangkok. Hari terakhir di Bangkok aku isi dengan santai sambil jajan durian dan camilan khas Thailand di pasar Pratunam. Duriannya di sini legit banget, lebih ke manis ya, lembut, manis, dan aromanya khas banget. Enak. Gimana rasanya? Enak banget. Kayak creamy, udah gede tapi bijinya tuh kecil, jadi tuh puas banget. Cocok buat penutup liburan yang manis sebelum pulang. Dan aku ketemu kue bantal ini. Aku lupa sih namanya apa, tapi intinya kayak kue bantal, rasanya manis dan ada cocolan srikayanya. Terus di Pratunam itu juga ada nasi goreng halal yang terkenal. Malamnya waktunya pamit. Aku berangkat ke bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta jam 10 malam. 4 hari yang padat tapi penuh pengalaman seru. Dari kuliner, belanja, sampai wisata budaya, semuanya bikin pengen balik lagi ke Bangkok. Coba dong tulis di kolom komentar tempat mana yang paling pengen kamu kunjungi di Bangkok. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.